Buntut konflik dengan mantan suami dan eksploitasi anak, KPI resmi batasi Sarwendah tampil di ruang hiburan dan televisi. Sementara itu, yang sebelumnya penelusuran pesulap merah menyudutkan Sarwendah, mengaku hanya edukasi. Marcel Radival atau pesulap merah kini malah berupaya cuci tangan dan mencari aman usai terancam dipolisikan Sarwendah. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu membahas berbagai isu viral, kontroversi, dan drama yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Di video kali ini, kita akan membahas polemik yang kembali menyeret nama Sarwendah dan Marcel Radival atau pesulap merah. Setelah sempat memicu perdebatan panjang di publik, kini muncul perkembangan terbaru yang kembali menjadi sorotan. Berbagai pihak ikut memberikan tanggapan, klarifikasi pun bermunculan. Bahkan perdebatan di media sosial semakin memanas. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah situasi ini justru semakin rumit atau mulai menemukan titik terang? Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI secara resmi mengeluarkan keputusan tegas untuk membatasi ruang gerak artis Sarwendah di panggung hiburan tanah air, khususnya pada media penyiaran televisi. Langkah ini diambil menyusul maraknya sorotan publik dan aduan terkait dugaan eksploitasi anak dalam konten-konten yang melibatkan keluarga sang artis. Keputusan ini diambil setelah KPI menggelar rapat pleno serta melakukan kajian mendalam terhadap berbagai tayangan dan potongan video yang beredar di lembaga penyiaran maupun media sosial yang berujung pada keresahan masyarakat. Adapun poin-poin penting keputusan KPI, melalui pernyataan resminya, KPI menginstruksikan seluruh lembaga penyiaran untuk 1. Membatasi ruang tayang dan kemunculan Sarwendah dalam berbagai program, baik reality show, infotainment, maupun program siaran langsung. 2. Melarang visualisasi yang mengeksploitasi kedekatan anak secara tidak wajar demi menaikkan rating atau popularitas program. 3. Melakukan sensor dan evaluasi ketat terhadap konten-konten lama yang dinilai melanggar norma perlindungan anak sebelum ditayangkan ulang. KPI menegaskan bahwa frekuensi publik harus digunakan untuk menyajikan tayangan yang ramah anak dan edukatif. Pelanggaran terhadap instruksi ini akan membuat stasiun televisi yang bersangkutan dijatuhi sanksi administratif hingga pengurangan durasi siar. Hingga saat ini, pihak manajemen dan kuasa hukum Sarwendah belum memberikan pernyataan resmi atau klarifikasi terkait keputusan pembatasan ruang tampil yang dikeluarkan oleh pihak KPI. Pihak stasiun televisi nasional menyatakan akan segera menyesuaikan jadwal penayangan demi mematuhi regulasi yang berlaku. Sementara itu, baru-baru ini publik juga dihebohkan oleh pernyataan kontroversi Marcel Radival atau pesulap merah. Mengaku hanya edukasi, pesulap merah rupanya berupaya cuci tangan dan cari aman, usai terancam dipolisikan Sarwendah. Perseteruan antara Marcel Radival yang akrab disapa pesulap merah dengan pihak Sarwendah sebelumnya sempat panas hingga nyaris naik ke ranah hukum. Setelah sebelumnya gencar melontarkan tudingan bahwa mantan istri Ruben Onsu tersebut melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi, pesulap merah kini justru banting setir tengah mencoba cuci tangan dan mencari aman. Sikap melunak ini muncul setelah pihak Sarwendah mengambil langkah tegas dan berencana menyeret persoalan tersebut ke jalur hukum atas dugaan pencemaran nama baik. Ketegangan ini bermula ketika pesulap merah membuat konten yang secara gamblang mengaitkan nama Sarwendah dengan praktik mistis di Gunung Kawi. Dalam narasinya, ia menyebut adanya keterlibatan sang artis dalam ritual penarikan rezeki secara gaib. Dan tersebut sontak viral dan memicu berbagai spekulasi liar dari netizen. Ya termasuk Sarwendah itu juga kesini. Itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara kesini, Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh? Iya ya, ritual. Oh, ritual juga tuh? Iya, ritual. Tidak tinggal diam, tim kuasa hukum Sarwendah langsung melayangkan somasi terbuka dan bersiap melaporkan Marcel ke pihak kepolisian jika tidak ada itikat baik. Menanggapi ancaman laporan polisi yang kian nyata, sikap pesulap merah justru berbalik 180 derajat. Dalam klarifikasi terbarunya, ia berdalih bahwa apa yang disampaikannya hanyalah bentuk edukasi kepada masyarakat agar tidak mempercayai hal-hal mistis. Hal ini ia lontarkan saat tampil di podcast Denny Sumargo.
Dan bahkan ia secara gamblang mengatakan hal mistis pesugihan tersebut hanyalah dibuat oleh konten-konten masyarakat dungu. Namun pembelaan tersebut justru menuai reaksi sinis dari publik. Banyak pihak menilai Marcel sedang mencoba cuci tangan untuk menghindari jerat hukum Undang-Undang ITE. Netizen menangkap kesan bahwa sang pesulap merah mulai panik dan mencari aman setelah pihak Sarwendah menempuh jalur hukum. Hal serupa disampaikan oleh Denny Sumargo yang seolah menengahi konflik adanya pesugihan Gunung Kawi tersebut. Densu mencoba memberi pembelaan terhadap pesulap merah dan menantang pemilik konten jejak backpacker. Di mana menurut pesulap merah, konten tersebut menampilkan narasi yang seolah sengaja memberikan tudingan yang ditujukan kepada Sarwendah. Tak ayal, pernyataan pesulap merah itu pun langsung mendapat beragam komentar negatif dari warganet. Ia yang mulai duluan soal pesugihan Gunung Kawi yang menyeret nama Sarwendah, ia pula yang cuci tangan buntut dilaporkan pihak Sarwendah. Kendati demikian, Ruben Onsu enggan berkomentar seputar pesugihan Gunung Kawi. Sebab menurutnya ia tetap memilih fokus pada hak asuh anak yang memang menjadi persoalan utama. Isu tumbal nih sumpah dungu sekali. Dungu, sangat amat dungu. Dan diperkuat oleh channel-channel dungu seperti yang ngundang pura-pura jadi asisten artis itu yang pakai topeng, itu channel dungu, cerita dungu ini sumpah. Channel Jejak Backpacker ya, Jejak Backpacker. Banyak banget netizen dan masyarakat Indonesia yang minta tanggapan saya terkait bintang tamu yang hadir di channelnya Jejak Backpacker yang ngaku-ngakunya jadi asisten artis tertentu dan dia tidak menyebutkan siapa artisnya. Dan parahnya netizen ini menduganya itu adalah asistennya Sarwendah, asistennya Ruben dan semacamnya. Ini kasihan gitu. Dan di situ akibat cerita dungunya banyak masyarakat Indonesia yang jadi percaya seolah-olah pesugihan itu beneran ada yang tumbal. Tuh buktinya dari cerita ini beneran kan tuh pesugihan itu yang ditumbalin AIWO. Buktinya tuh si Fitri itu, si asisten itu setelah si majikannya ke Gunung Kawi dia beneran sakit dan semacamnya. Ini Ruben Onsu-nya sendiri udah menyatakan bahwa tidak kenal dengan Fitri tersebut. Jadi itu siapa? Dan ketika gue tanya ke teman-teman wartawan, kenapa tidak mewawancarai bintang tamu yang ada di channelnya Jejak Backpacker? Dan teman-teman wartawan gue semuanya menyatakan bahwa Jejak Backpacker tidak mau memberikan nomor kontaknya. Dan Jejak Backpacker bilang bahwa si bintang tamu itu cuma mau podcast di channel dia. Waduh, masuk akal sekali alasannya. Ini cuma mau ada di channel dia karena memang ceritanya sesuai skrip yang disetting, atau itu siapa sebenarnya? Siapa sih? Gue nggak yakin gue itu beneran asisten artis. Pakai pesugihan beneran sakit. Mau dong jadi tumbal. Jadi awal mulanya isu Gunung Kawi yang sekarang rame itu kan berasal dari kontennya si pesulap merah yang akhirnya nyamber ke Ruben sama Sarwendah, ya kan? Kemudian rame meledaknya di kontennya Jejak Backpacker yang ngahadirin narasumber dengan nama samaran Fitri yang disangkut-sangkutin oleh netizen bahwa ini Ruben, ini Sarwendah. Setelah itu, begitu itu makin rame, nggak ada nyapu tuh. Maksudnya, ini kan ada orang yang akhirnya terfitnah nih, atau mungkin benar dengan berita atau informasi yang keluar itu. Pesulap merah nggak beresin cepet. Jejak Backpacker posisinya, dia juga harusnya kan lihat, oh ini kok disangkut-sangkutin ke Ruben sama Sarwendah ya. Padahal bukan dia. Gitu kan, kalau memang bukan dia kan gitu kan. Ya, gue jawab deh gitu. Guys, ini yang dimaksud oleh narasumber saya bukan Sarwendah sama Ruben loh gitu. Supaya clear, ini artis lain. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah, sebagai seorang content creator, kita ada tanggung jawab ketika kita melempar sebuah informasi dan itu menimbulkan isu, dan isu itu merugikan orang lain. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan bahwa apakah itu benar ke arah sana atau tidak. Dan sorry ya, itu nama baik loh. Kalau orang itu kesannya pesugihan, itu terekam di jejak digital, anak-anaknya nonton, orang lain yang melihat itu bisa menangkap bahwa pesugihan ya kayaknya. Si pesulap merah, dia harus klarifikasi. Kemarin kan udah tuh di podcast. Jejak Backpacker juga harus menjelaskan, walaupun memang kan dia nggak nyebut nama. Netizen yang ngomong kayak begini. Ya, oleh karena itu, karena ada isu itu, dia tinggal jawab bahwa
apa yang diasumsikan oleh netizen tidak benar. Begitu dong. Kalau dia diem, orang pikir benar. Orang pikir benar. Dan itu nggak baik juga untuk si pemilik konten, karena kesannya, weh, lu kan untung, tapi orang lain rugi. Minimal bikin video ngejelasin kalau bukan itu, kok nggak mau sih? Kok diem aja sih? Nah itu kan nggak bagus nanti ke depannya buat si pemilik konten itu sendiri. Makanya kemarin gue menegur si pesulap merah, gue juga jelasin yang benar kalau Ruben sama Sarwenda itu beneran ke situ pesugihan atau mereka cuma bikin konten. Jadi sama-sama clear. Barusan aku lihat ya VT-nya dari pesulap rambut merah ya. Dia bilang katanya channel-channel yang menyiarkan bahwa ada tumbal dalam pesugihan itu dungu ya katanya. Itu channel-channel dungu itu ngomong. Nggak boleh kayak gitu kali ngomongnya ya. Ingat loh, ini di media sosial ya. Ingat ya. Dan para netizen sekarang ini tidak bodoh ya. Para netizen sekarang ini cerdas ya. Sampai kamu bawa-bawa mengenai backpacker ya. Yang mewawancarai podcast Mbak Fitri ya. Ingat, kita semua ini dengar bahwa Mbak Fitri itu tidak menyebutkan siapa nama bosnya yang artis ya. Lah kenapa kamu bisa berpikir bahwa yang dibicarakan itu adalah mengenai SW ya? Nggak ada itu ya. Backpacker pun cuma mewawancarai dan tidak ada berkata bahwa bosnya Mbak Fitri ini adalah SW. Tidak ada, dia tidak ada menyebutkan nama ya gitu. Dan mengenai katanya Mbak Fitri sakit, lah memang dia sakit kan, ada bukti-bukti VT-nya yang dia lagi di rumah sakit ya kan, yang hasil dioperasinya ya kan, nggak boleh seujon gitu ngomong ya, jangan terlalu takabur dalam berbicara. Ingat ya, ini media sosial, netizen seluruh Indonesia ya tidak suka dengan kata-kata yang seperti ini, bilang dungu apalah itu nggak boleh ya, bicara aja yang enak gitu loh ya, nggak usah sampai ngomongnya bawa-bawa channel-channel yang lain gitu ya. Jangan membuat tersinggung orang, nanti membuat masalah ke diri kamu sendiri ya. Kalau memang kamu ada ya saya nggak mau salah ngomong juga lah di sini ya. Cuma sangat beda sekali waktu kamu lagi ada di Gunung Kewong berbicara dengan kuncennya ya. Dan sekarang kamu membuat VT seperti ini ya. Jadi itu sangat berbeda saat kamu di sana dan saat sekarang bicaranya ya. Jadi jangan sekali lagi ngomong seperti itu deh ya. Oke, bye-bye. Woi, ya pesulap warna red, pesulap merah Magic Wibiniu, ngapain tiba-tiba random lu klarifikasi? Suka ngarang deh. Kenapa? Dapat pembukaan mulut, takut dilaporin atau apa? Nasi udah menjadi bubur, ya. Lu pakai bawa-bawa akunnya backpacker segala. Ini semua juga yang ngebocorin pertama lu yang kemil, bilang ke kawi-kawi itu Sarwendah lah. Ini sorry ya, terlepas yang pro dan kontranya ke Sarwenda ya, tapi lu juga udah salah kayak begitu. Karena kalau tanpa lu ada ngomong kayak begitu, nggak akan ada muncul yang heboh-hebohan kayak begini dengan sebutannya sarkawi segala macam itu, ya kan? Aturan kalau mau klarifikasi di awal-awal, lu mah kalau udah nasi menjadi bubur begini, udah menjadi tembok beton, lu baru pengen lu rubuhin, ribet kan jadinya. Lagian juga kemarin kan masalahnya bisa panas Sarwenda itu kan gara-gara kan dari dirimu, bener-bener panasnya gitu kan, pencapan dan pembukaan tabir, riset masalah kawi. Kalau sebelumnya kan nggak begini, biasa aja. Lunya aja yang terlalu kentara banget gitu, udah dilakukan secara sadar intinya, udahlah, ya kan? Terus kamu juga sendiri yang ngebongkar-bongkar semua tamu-tamu yang hadir di sana tulisan nama, memang nggak ada kerjaan kan, makanya apa-apa dipikirin dulu. Ya nggak ada angin, nggak ada hujan, pansosnya kali ini salah. Ya kalau lu klarifikasi begitu malah tambah digoreng lu beneran sama netizen, udah terlalu sumat sama tingkah-tingkah lu kemarin ini. Ya. Nggak usah bilang yang tamu narasumbernya backpacker yang menghubung-hubungkan dengan apa yang lagi viral sekarang antara RO dan SW. Kenapa nggak muncul di podcast lain, terus kamu tantang, terus kamu suruh konten, ngapain? Namanya orang-orang ini juga kalau misalnya dia ke podcast, dia minta dirahasiakan identitasnya, dia juga bertaruh nyawa sama dia juga bukan tipikal orang mau cari clear dari kasus apa gitu, enggak ya, namanya backpacker akun mistis, dia kebenaran menemukan platform yang mungkin cocok dia untuk angkat bicara. Ya kan, kenapa harus memutar podcast segala macam? Udahlah, diam lah ya. Makanya jangan kalau misalnya mau jadi pansos, jadi orang yang punya spiritualism, lihat-lihat dulu. Zaman sekarang bukan masalah bongkar-bongkaran, ya masalah you have to know what you do gitu kan, consequences-nya. Masalahnya ini sesuatu hal yang lagi ada perkara, terus lu juga ikut nimbrung di situ.
Nggak usah pakai klarifikasi segala lah. Ya kan, kemarin kuncinya udah digoreng abis kan, tiba-tiba ngomong masalah tidak benar. Nah sekarang lu ikut-ikutan begini, ya orang sendiri yang mancing namanya sampai keluar begitu. Ya kan, lu obrak-abrik itu Gunung Kawi sampai orang dari pihak Gunung Kawinya sendiri melarang konten kreator untuk membuat vlog atau syuting-syuting di situ karena udah terlalu merusak kesakralan di daerah situ. Ya kan, karena dipertaruhkan juga. Ya kan, kucing-kucing di sana juga dapat teguran jadinya ntar. Surat Red Magic Kibiniu, surat merah darah. Shut your mouth. Mam udah nonton podcast Densu, ternyata Fitri itu hoax ya ceritanya. Kata siapa Fitri hoax? Kata siapa Fitri hoax? Cerita skrip nggak ada, nggak cerita skrip itu. Udah teleponan sama Mamski. Jangan memfitnah loh. Jangan bikin fitnah ya. Orangnya udah hampir lewat itu. Udah nyaris lewat itu. Dan gak ada yang tahu keberadaannya di mana. Cuma kru JB. Pakai face print 2 kali seminggu. Bukan skrip, boro-boro. Boro-boro skrip. Bisa disumpah kok demi Tuhan. Atas dasar apa pesulap merah bilang itu skrip? Hati-hati ya. Nanti jatuhnya kamu yang berdosa nanti. Hati-hati. Kalau kamu udah punya permasalahan dengan kamu pernah berkunjung ke sana, membuat nama seseorang mencuat, cukup sampai di kau saja. Tapi kalau untuk orang lain yang punya podcast dan mengutarakan pengalaman pribadinya, jangan kau bilang skrip. Jatuhnya fitnah. Ya? Ya? Jatuhnya fitnah. Aku udah bicara langsung sama orangnya. Orangnya nggak mau diwawancara siapapun lagi. Dan itu aku bilang sangat setuju. Karena kalau kamu sudah mengutarakan unek-unekmu dan dia cerita lagi dari nol tanpa skrip ya sama Mamski. Tanpa skrip sama Mamski. Sama percis ceritanya. Bukan skrip. Dan orang ini tidak menyebutkan nama Fitri juga, nama samaran. Ya. Oke. Sudah dihubungi langsung. Ceritanya dari awal sampai akhir sama, bukan skrip. Kalau skrip orang pasti nggak bakalan bisa cerita. Sama persis. Gak usah tunjukkan bukti, nanti aja di akhirat. Ya, buktinya ada buat kau di akhirat. Ya, kujaga Fitri, kamu berhak untuk hidup tenang dengan anak-anakmu dan suamimu. Karena kamu sudah bersaksi untuk kebaikan banyak orang. Tidak menyebutkan nama, bahkan tidak inisial. Jadi kalau ada orang yang menghujat kamu, berarti ada apa-apa sama orang itu. Kenapa? Karena untuk apa menghujat orang yang tidak pernah menyebutkan nama? Ya. Tidak ada skrip. Saya sudah teleponan. Sekali Pak, jangan biarkan masalah ini panjang atau lama hanya untuk menaikkan rating di TV. Ayo, tahu kan di sini siapa yang mau gerak? Jadi begini Mbak ya, kan kamu kepalanya ditutupin, biasakan mulut sama hatinya juga ditutupin. Ruben itu kan baru hijrah ya, baru hijrah. Kamu itu harus mempercontohkan hal-hal yang baik kepada dia. Biar apa? Biar dia tahu sesungguhnya ketenangan dengan apa pilihan imannya saat ini ya, yang dia lihat adalah kesejukan dan keindahan. Jadi kamu ini adalah salah satu orang yang mencoreng itu. Ruben ya, Ruben Onsu, catat ya, catat mbak-mbak apa jilbab bunga-bunga ya. Ruben itu kalau dia untuk makan dirinya sendiri dia sanggup. Biar dia nggak kerja sekarang, dia sanggup kalau untuk makanin dirinya sendiri. Tetapi yang ada di sini dia makanin siapa? Anak-anaknya. Betul, karena itu adalah kewajibannya. Jadi, kalau kau perluas seperti ini, berarti kau nyenggol ya Bronces TV. Di mana di situ ada Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Denny Cagur, ya. Jadi kamu itu nyenggol mereka. Jangan sampai mereka tersakiti ya. Besar urusannya. Jangan rendah kali Ruben di matamu ya. Rumah kau 15 petak kayak rumah kau dia bisa beli ya.
Ilham dari Kowel Cimot. Yang suka video saya, silakan follow dan tinggalkan komentar. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai polemik ini. Menurut saya, kasus seperti ini menjadi pelajaran yang sangat penting, bukan hanya bagi tokoh yang sedang menjadi sorotan, tetapi juga bagi semua content creator, termasuk saya sendiri. Di era media sosial saat ini, sebuah pernyataan yang diucapkan dalam beberapa menit saja bisa menyebar ke jutaan orang. Dampaknya bukan hanya terhadap orang yang berbicara, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang namanya ikut terseret dalam pemberitaan maupun opini publik. Saya pribadi melihat bahwa ketika sebuah isu sudah berkembang begitu besar, seringkali publik tidak lagi fokus mencari mana fakta dan mana opini. Yang lebih banyak terjadi, justru saling membela tokoh favorit masing-masing. Akibatnya, ruang diskusi menjadi penuh emosi, sementara substansi persoalan justru semakin kabur. Menurut saya, siapapun yang memiliki pengaruh besar di media sosial tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar pula. Semakin besar jumlah penonton, semakin besar pula dampak dari setiap ucapan yang disampaikan. Karena itu, saya selalu berpendapat bahwa kehati-hatian dalam menyampaikan dugaan, asumsi, maupun analisis merupakan hal yang sangat penting. Bagi saya pribadi, membuat konten reaksi bukan sekedar mengejar siapa yang paling cepat mengomentari sebuah isu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mampu menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Penonton memang menyukai konten yang tajam, tetapi ketajaman bukan berarti kita bebas menyimpulkan sesuatu tanpa dasar yang jelas. Di sisi lain, saya juga melihat bahwa masyarakat sekarang jauh lebih kritis dibanding beberapa tahun lalu. Penonton tidak lagi menerima begitu saja semua informasi yang beredar. Mereka mulai membandingkan berbagai sumber, melihat rekaman peristiwa sebelumnya, hingga mencari sendiri informasi tambahan. Menurut saya, ini merupakan perkembangan yang baik, karena publik menjadi lebih aktif dalam menyaring informasi. Namun, ada satu hal yang menurut saya cukup memprihatinkan. Ketika sebuah isu viral, seringkali orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat langsung justru ikut menjadi sasaran komentar negatif. Bahkan keluarga, kerabat, atau pihak lain yang namanya hanya disebut-sebut di media sosial bisa ikut menerima dampaknya, padahal belum tentu mereka memiliki hubungan dengan persoalan yang sedang dibahas. Inilah mengapa saya selalu mengingatkan bahwa media sosial mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sekali sebuah narasi berkembang, sangat sulit menghentikannya. Walaupun kemudian muncul klarifikasi atau penjelasan baru, seringkali opini publik sudah lebih dulu terbentuk. Akibatnya, apapun yang dilakukan setelah itu akan selalu diperdebatkan. Saya juga melihat bahwa fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya literasi digital. Kita sebagai penonton seharusnya tidak langsung mempercayai potongan video berdurasi beberapa detik tanpa melihat konteks yang lebih utuh. Potongan video seringkali hanya menampilkan bagian tertentu, sehingga mudah memunculkan kesalahpahaman. Sebagai content creator pun, saya berusaha untuk tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu sumber. Saya lebih memilih melihat beberapa sudut pandang terlebih dahulu sebelum memberikan komentar. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setidaknya kita bisa berusaha agar komentar yang kita sampaikan tidak justru memperkeruh keadaan. Menurut saya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Bahkan dalam isu sebesar apapun, pasti akan ada pihak yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang terpenting adalah bagaimana perbedaan tersebut disampaikan dengan cara yang baik. Tidak perlu menghina, merendahkan, ataupun menyerang pribadi seseorang hanya karena memiliki pandangan yang berbeda. Saya juga berharap para penonton semakin cerdas dalam menikmati konten di media sosial. Jangan hanya melihat judul atau potongan video yang sedang viral. Cobalah mencari informasi yang lebih lengkap, sehingga kita tidak mudah terbawa arus opini yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kalau saya boleh menyampaikan pendapat pribadi, saya merasa bahwa semua pihak yang terlibat dalam polemik seperti ini sama-sama bisa mengambil pelajaran. Dunia digital bergerak sangat cepat. Apa yang hari ini viral, besok bisa berganti dengan isu lain, tetapi jejak digital akan tetap ada dan dapat dilihat kembali oleh siapapun. Karena itu, saya selalu percaya bahwa menjaga kualitas komunikasi jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan sesaat. Popularitas mungkin bisa diperoleh dengan cepat, tetapi kepercayaan publik dibangun dalam waktu yang sangat lama. Sekali kepercayaan itu berkurang, akan jauh lebih sulit untuk mengembalikannya.
Pada akhirnya, saya tidak ingin menghakimi siapa yang paling benar ataupun siapa yang paling salah. Saya lebih memilih menjadikan peristiwa seperti ini sebagai pengingat bahwa setiap ucapan yang disampaikan di ruang publik memiliki konsekuensi. Baik sebagai tokoh publik, konten creator, maupun penonton biasa, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang diskusi yang lebih sehat. Semoga kedepannya semakin banyak konten yang mengedepankan data, klarifikasi, dan diskusi yang membangun daripada sekedar memperbesar konflik. Karena menurut saya, media sosial akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk saling berbagi informasi, edukasi, dan sudut pandang yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang saya ingin mendengar pendapat dari kalian. Bagaimana menurut kalian mengenai polemik yang baru saja kita bahas? Apakah kalian memiliki sudut pandang yang berbeda? Silahkan tuliskan opini kalian di kolom komentar, tetapi tetap jaga etika dalam berdiskusi dan saling menghormati sesama pengguna media sosial. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe ke channel Analisis Sengit agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru mengenai isu-isu yang sedang viral. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton sampai akhir, tetap bijak menyaring informasi, dan sampai jumpa di video berikutnya.